Halo pecinta film, balik lagi di Titik Temu dengan Patke di sini, dan kali ini gue mau bahas alur film yang cukup menegangkan sekaligus sunyi. Karena di film ini bakal ada adegan yang memicu adrenalin saat tokoh utama berani memotong lengannya sendiri. Hal itu dia lakukan demi bisa keluar dari lorong di bebatuan Green Canyon. Lalu kenapa bisa gue anggap sunyi? Ya karena di film ini kebanyakan adegan diisi oleh tokoh utama yang terjebak selama 5 hari disebabkan tangannya terjepit batu. Film keren tahun 2010 ini berjudul 127 Jam, di mana film ini menceritakan seorang lelaki yang terjebak di Blue John Canyon. Film ini diperankan oleh saudara kembar gue yang kini sukses di kancah perfilman internasional, yakni James Franco. Nah, film yang diangkat dari kisah nyata ini cocok buat kalian yang gemar film petualangan dan inspiratif. Gak usah lama-lama, pasang handsfree, nyalakan mesin, kencangkan sabuk pengaman, dan intro dulu ya guys. Kisah berfokus pada seorang lelaki yang gemar berpetualangan bernama Aaron. Sebagai seorang yang berminat dengan outdoor activity, dia cukup sering menghabiskan akhir pekannya untuk berpetualangan. Setelah merasa perbekalannya cukup, Aaron bergegas untuk pergi ke tujuan. Nah, saat mengemas barang, Sin menegaskan bahwa Aaron adalah seorang yang ceroboh. Kecerobohannya inilah yang nanti akan menentukan bagaimana dia survive saat menghadapi situasi bahaya. Mulai dari air yang tumpah, pisau Victorinox yang tertinggal, serta pesan telepon yang dia abaikan. Beberapa hal kecil tersebut akan menjadi sesuatu yang krusial yang akan menentukan nasib Aaron. Untuk itu, tonton videonya sampai selesai. Lanjut, setelah bermalam sejenak di mobilnya, keesokan paginya Aaron bergegas untuk memulai petualangan bertajuk Hidup dan Mati yang sebelumnya belum pernah dia ketahui. Saat menyusuri gurun, Aaron bertemu dua gadis bernama Christy dan Megan yang tersesat. Aaron pun menawarkan untuk menunjukkan rute agar Christy dan Megan bisa pulang. Dan kerennya, Aaron mengajak mereka untuk melewati rute yang mungkin tidak terbesit di kepala mereka. Setelah bersenang-senang, sebelum berpisah, Christy mengajak Aaron untuk datang ke pesta yang Christy adakan. Megan menjelaskan jika lokasi pesta tersebut adalah balon Scooby-Doo yang besar. Aaron pun mengiyakan dan mereka pun berpisah. Aaron kembali melanjutkan petualangannya. Saat sedang turun di sebuah lorong bebatuan, tangan Aaron berpegangan ke sebuah batu. Dan inilah 127 Hours. Hal yang harus dimiliki seorang petualang saat mendapati bahaya adalah berpikir positif dan tenang. Aaron sadar gegabah tak akan menyelamatkannya dari kondisi ini. Setelah memastikan logistik dan alat yang dia bawa, Aaron mencoba mengikis batu yang telah menjepit tangan kanannya. Melihat usahanya tak ada perkembangan, Aaron teringat saat kecil pernah diajak oleh ayahnya untuk melihat Blue John Canyon dari jauh. Ternyata ayahnya seolah menunjukkan bahwa di sana adalah tempat yang akan menyadarkan Aaron. Lalu dia memutuskan untuk membuat strategi supaya bisa keluar dari sana. Salah satunya dia juga mendokumentasikan informasi dirinya. Saat menonton kembali video dirinya yang terjebak, Aaron termenung, mungkin dia sadar bahwa dia butuh keberadaan orang lain. Di malam kedua, karena dingin, Aaron menggunakan beberapa kain dan tali yang dia bawa untuk menghangatkan diri. Saat makan malam, dia teringat jika tidak terjebak, mungkin saja dia sudah ikut pesta dengan Christy dan Megan. Di situ, dia mencoba mengingat beberapa kesalahan, mulai dari hubungan dengan keluarganya, pacarnya, dan teman-temannya. Hari ketiga, Senin. Setelah beberapa hari terjebak di sana, dia mengalami dehidrasi karena air minum yang dia bawa hampir habis. Setelah meminum sedikit air yang dimilikinya,
Sial, kenapa mesti jatuh juga sih botolnya? Lebih banget anjir. Aaron tiba-tiba ingat saat ngewe dengan pacarnya di mobil. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya dan hal itu membuatnya terjebak di sana. Nah, air yang melimpah ini membuat tangannya terlepas dari batu. Dia pun langsung berlari menuju mobil dan pergi menemui pacarnya. Dia mencoba meminta maaf, namun kata-kata tak kunjung keluar dari mulutnya. Dan ternyata itu semua hanya fata morgana. Kejam. Hari ketiga Selasa. Setelah cukup lama di sana, Aaron sadar bahwa dia sudah tak bisa lagi lolos dari sana. Dia pun mulai halu dan melakukan pengakuan dosa namun masih cengengesan. Aaron mengungkapkan jika saja dia menjawab telepon dari ibunya, mungkin dia tak terjebak di sana. Lalu di pengakuan dosa yang lain, dia menyapa temannya Brian. Aaron mengasumsikan jika dia mengatakan tujuannya pada Brian sebelum dia meninggalkan tokonya Brian akan melaporkan bahwa Aaron hilang. Karena ketika dalam waktu 3 hari tidak ada kabar, polisi akan menetapkan bahwa Aaron hilang dan akan dilakukan pencarian. Di situ Aaron sadar bahwa dia adalah orang yang egois karena tak memberitahu ke siapapun saat dia pergi. Setelah meminum air hingga tetes terakhir, Aaron memutuskan untuk menusuk lengannya yang terjepit. Hari keempat, Rabu. Terlihat Aaron sedang meminum air kencingnya sendiri. Gila, jijik banget. Nah, untuk menghibur diri, dia menonton video saat Christy berenang. Dia mempost, apa ya istilahnya? Menjeda. Oh ya, Aaron menjeda saat Gunung Christy terlihat. Belum sempat soli, Aaron mengurungkan niatnya. Bagus nggak tuh? Yaudah deh lanjut. Konon ketika mau meninggal, seorang akan dihadapkan dengan runtutan masa lalunya. Entah itu baik atau buruk. Aaron ingat berbagai kesalahan dan betapa egois dirinya. Runtutan halusinasi pun memberondong dirinya terus-menerus, mulai dari legenda Blue John, orang tuanya, dan pacarnya. Mungkin Aaron sedang dihadapkan untuk mengingat beberapa kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan berbagai pikiran negatif datang di kepalanya hingga dia memutuskan untuk menuliskan namanya di sebuah batu. Nah, di sini ya sob, gue semacam diajak untuk merasakan apa yang Aaron rasakan. Apa mungkin bener ya kalau orang mau mati tuh rasanya kayak gitu? Entahlah, yang gue tahu dulu pas reinkarnasi tiba-tiba udah jadi babi aja. Lanjut, singkat cerita, Aaron pun menghentakkan tangannya dengan tujuan tulang lengannya patah. Dengan doa dan segenap usaha, akhirnya tangan Aaron pun patah. Namun di sini tangan Aaron belum putus. Aaron masih memiliki tugas lain, yakni memutus urat nadinya dengan menggunakan pisaunya yang tumpul. Sadis. Kalian pokoknya mesti nonton deh biar ngerasain adrenalinnya. Apalagi film ini nih emang diangkat dari kisah nyata. Nah, singkat cerita, kini tangan Aaron benar-benar telah putus dan sebelum pergi, Aaron menyempatkan diri untuk memotret tangannya yang nyantol di sela bebatuan. Bisa jadi Aaron tengah mengungkapkan terima kasih karena keadaan tersebut membuatnya sadar telah melakukan banyak kesalahan di kehidupannya. Dengan sisa stamina yang masih dia miliki, Aaron melanjutkan untuk keluar dari sana. Namun masalah lain muncul di mana dia berada di titik yang cukup tinggi. Beruntungnya Aaron melihat Hanger dan menciumnya. Setelah memasang karabiner dan mengaitkan tali karmantel, Aaron perlahan-lahan turun dari sana. Nah, sesampainya di bawah, dia langsung minum air yang ada di depannya. Nampaknya Aaron sudah tak peduli jika kubangan itu kotor. Lanjut, karena masih jauh dari pemukiman, Aaron dengan sempoyongan melanjutkan perjalanan mencari bantuan. Secercah harapan pun hadir di mana terlihat 3 orang di depannya. Dia pun berteriak untuk meminta bantuan. Setelah meminta minum, Aaron yang diminta salah seorang dari mereka untuk istirahat, memilih untuk melanjutkan berjalan karena jika dia istirahat, bisa jadi dia koit. Akhirnya helikopter pun datang dan Aaron terselamatkan. Skakmat, ending yang membagongkan. Oke deh, sekian aja filmnya. Dari sini kita bisa belajar bahwa tinggalkan pesan jika mau pergi kemanapun. Usahakan kalau pergi berpetualangan jangan sendiri. Ya kali aja dibegal masih bisa melawan. Nah kalau urusannya tersesat di hutan dan diculik makhluk astral, kan berabe. Gue Patkai undur-undur, bye-bye.